Ania, Siti. Dispen kemana? Tadi itu mah persiapan besok pas kibrab buat proposal Bayu Yudiana. Cindy. Diana. Didin. Sesering ningali Didin teh di mana gitu. Di mana Pak? Orang sana ya di mana Pak? Dita Agustin. Sebenarnya di sini ada. Nah, Dita juga, Dita mah mirip ini tahun kemarin teh. Mirip Dwi Sulastri. Kalian tahu Dwi Sulastri? Ya sudah. Jangan dicontoh. Ya maksudnya kan dia putus sekolah ya. Ya kalian mah harus lanjut. Gitu. Ya kita mah jangan ya. Naon eta? Evi Meisya. Firman. Oh, Firman. Oh, jangkungnya. Heni Roa. Hertini. Ilman. Lia. Nah lah. Nisa. Kelas mirip ya kalian ya? Kenapa? Kenapa? Kerudungnya aja sama. Kenapa nggak pakai kerudung segi 4? Nyaman. Pak, emang ketentuannya harus wajib pakai kerudung segi 4 di SMA ini? Enggak sih. Nya atuh mah kompak we, atuh mah nya ari batur mah hese gitu ieu tinggal geblus kerudung gitu. Kenapa? Kenapa Rifki mau pakai kerudung? Enggak Pak, cuma tanya aja. Barangkali emang kewajibannya kerudung segi 4. Enggak sih. Tapi di tata tertib saya enggak ada. Ya emang enggak ada. Ya bahkan 4 hari Pak masih bau. Ya boleh atuh sing loba tiung teh. Nur Rahimah. Enggak, Nita Nur Rahimah. Yuk masuk. Salam. Nasi senang. Siapa itu? Siapa tuh? Ya. Dari toilet berdua. Pak dari Pak Denny. Oh. Daripada ini Pak. Kirain dari toilet berdua. Nurul Azizah. Rafka, Randy, Rifki, Ripian. Oh Ripian teh eta. Septian, Sinta yang mana? Solahuddin Anwar, Waris, Tiana teh mana? Slay. Hadir semua ya, alhamdulillah kelas ini. Lalu bagus. MIPA memang terbaik. Dikasih. Berarti kalau gitu mah plat nomornya harus merah tuh. Ya, Pak. Oke, terakhir kita bahas apa? Kampus Masih seputar kampus ya. Kemarin Bapak dapat paket dari Universitas Kristen Satya Wacana apa ya? UKSW pokoknya mah. Ada yang tahu kepanjangannya UKSW? Universitas Kristen. Universitas Satya apa gitu, nanti hilaf Bapak. Itu ada di Salatiga. Ya, mereka niat pisan ngasihin brosur sama pamflet dipaketkan ke tiap sekolah.
termasuk sekolah kita juga dapat. Gitu. Yang mau pamfletnya silakan nanti ke ruang BK. Ya. Tapi khusus Kristen ya Pak? Enggak juga, ada yang pakai kerudung juga kok. Oh, baik. Tapi mayoritasnya Kristen ya? Kayak di Bandung tuh ada ada universitas. Naon sih? Di Bandung tuh ada Universitas Maranatha, Universitas Parahyangan, Universitas Advent. Ini ketiganya basicnya Kristen, Katolik kalau nggak salah. Enggak. Tapi ada Islam di dalamnya. Ya banyak, orang yang berkerudung juga banyak. Gitu. Jadi jangan terpaku eta mah universitas Kristen kayak mau asup padinya. Orang jadi murtad gitu ya enggak lah. Ya, enggak. Mereka juga ngasih waktu, ngasih kesempatan kita kalau memang buat sholat, ada musola. Ya. Jadi dan itu bagus. Iya, akreditasinya bagus dan termasuk kampus swasta tipe A lah kalau di Kota Bandung. Berarti dosennya juga ada yang seperti itu? Ada. Malah yang aneh, Universitas Islam Nusantara (Uninus) atau Universitas Islam Bandung ada yang nggak pakai kerudung gitu. Ada yang nggak pakai kerudung. Notabene kan itu kan Universitas Islam ya. Nah, yang tuh ditiup Pak itu Universitas Islam. Ya jangan aneh gitu ketika kalian mendapati hal-hal yang seperti itu. Karena Universitas Islam, tapi ayat itu ditiup. Bahkan ada yang Kristen, gitu. Ya nggak apa-apa, gitu ya. Yang namanya mencari ilmu, kamana, gitunya mencari ilmu. Gitu. Ya. Silakan kalau kalian mau, siapa tuh kemarin Adi sama siapa ke BK terus nyari sama Nisa ya, nyari apa brosur di BK tuh banyak, dari mulai kampus negeri sampai swasta brosurnya ada ya. Nggak dikasih, nggak jualan ya. Sekarang tuh udah mulai tuh sosialisasi kampus. Kemarin dimulai lagi sama Telkom di SMA Parigi. Nanti biasanya kedepannya ada kampus apa. Kalau enggak sama muridnya, paling guru BK-nya aja yang diundang ke Pangandaran. Biasanya mereka di Pangandaran ininya apa? Sosialisasinya ya. Gitu. Atau di Banjar atau di Ciamis kota. Oke. Kita belum punya grup ya? Bapak tuh pengen bikin grup untuk semua kelas 12 gitu. Jadi ya saya nggak perlu anak buah lah, saya bisa beli sendiri. Semua. Bapak pengennya semua kelas 12 satu angkatan. Ya, jadi Bapak bisa koordinir langsung siapa aja yang mau kuliah, yang mau kerja. Dan mau nikah? Enggak boleh lanjutin dulu. Ya, bukan menolak. Kalian belum siap lah buat menikah. Ya, meskipun secara biologis mungkin. Dengarkan. Meskipun secara biologis kalian memang sudah siap. Yang perempuan sudah siap untuk dibuahi. Sel sperma laki-laki juga sudah siap untuk membuat. Ya, sudah matang. Jangan suka begitu. Ya. Dengarkan dulu. Bukannya tidak boleh menikah sekarang-sekarang, gitu ya. Pernikahan itu tidak hanya dibangun dari kesiapan biologis, ya, kesiapan kemana tuh cinta, ya, banyak persiapan mental, ekonomi, fisik juga, ya. Bisa mungkin perempuan nih, untuk perempuan, kalian mungkin bisa menikah, bisa punya anak, bisa hamil, tapi resikonya tinggi, ya, resiko tinggi. Nah, resiko
ya. Ingat, ketika fisik belum sempurna gitu ya, apalagi bagian pinggul belum sempurna, akan berdampak pada nanti proses kelahiran. Ya. Beresiko sekali. Kalau udah resikonya di kelahiran antara ibu atau anak. Kematian. Iya, anak yang selamat, ibu yang meninggal. Anak yang meninggal, ibu yang selamat, atau dua-duanya meninggal, atau dua-duanya selamat. Ya, maka dari itu kenapa BKKBN mencanangkan perempuan itu di usia 21 tahun? Karena di usia 21 tahun secara fisik perempuan sudah siap, ya, sudah siap mengandung, ya, kemudian sudah siap untuk melahirkan, ya, karena tidak sedikit, gitu ya, yang belum siap fisiknya, kemudian dia sudah mengandung dan akhirnya meninggal. Pak, tadi kata bapak keluar SMA gak boleh nikahnya perempuan. Tapi misalnya perempuannya ku mamah bapak kita dijodohkan, misalnya kita sepakat. Kalau gitu gimana kan punya hak juga ya gimana? Kan jadi kita boleh apa nggak boleh itu Pak? Kalau seperti itu, contohnya kayak Dewi itu Pak. ya. Kan sama Wong Jowo juga dijodohin Jowo. Begini. Kenapa Bapak sampaikan ini? Kenapa Bapak sampaikan lulus sekolah tuh jangan langsung nikah, ya? Kerja dulu atau kuliah dulu. Kenapa nggak langsung nikah atau Pak? Toh secara finansial saya sudah siap, orang tua mendukung, bahkan saya sudah disuruh sama orang tua, udahlah nikah aja, ya. Yang kami sampaikan ini anjuran, ya, dari program pemerintah, ya, dari BKKBN. Jangan nikah dulu untuk mengurangi satu, kematian akibat pernikahan dini. Dua, resiko anak stunting. Anak yang dilahirkan akan beresiko stunting, ya, tidak normal. Dan sekarang program Indonesia untuk mengurangi angka stunting, kayak gitu. Jadi yang kami sampaikan lain temenang, bukan melarang, enggak. Tapi sebisa mungkin kalian punya kesadaran ketika itu pun diminta, disuruh oleh orang tua, mah keheula sanes alim abi nikah, tetapi keheula secara fisik saya belum siap, ya, saya ingin bahagia dulu, ya, saya ingin punya uang dulu, ya, mun bisa mah ngaumroh keun ngahajikeun heula mamah jeung bapak gitu, mun bisa mah. Itu kan saha nu teu bangga atuh sok orang tua ketika punya anak berbicara seperti itu, ya, kayak gitu. Tapi da geus ka duhung, geus ka palang gitunya, geus ka palang beureun anakna ge hayang, orang tuana geus ngajurung-jurung. Dan mungkin si pernikahan itu terjadi. Gitu ya. Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko-resiko tadi? Pertama, penundaan anak pertama atau penundaan kehamilan pertama. Itu ada di program BKKBN, ya. Salah satu substansi genre kan, ya, di penundaan anak pertama atau penundaan kehamilan pertama, ya. Gitu. Banyak cara, banyak program, itu harus dikoordinasikan dengan pihak terkait, salah satunya dengan bidan, kayak gitu, ya. Konama gimana caranya punya anak? Baiklah, ya udahlah kita nikah aja, mungkin usianya masih 20 tahun atau 19 tahun. Ya udahlah, nggak apa-apa, semua ekosistem dalam hidupnya itu mendukung dia untuk menikah. Oke, setelah itu untuk mengurangi resiko-resiko tadi, yaitu dengan cara penundaan anak pertama atau penundaan kehamilan pertama, ya, seperti itu. Pak, eta teh kumaha carana itu harus dibicarakan di belakang layar, ya, tidak untuk menjadi konsumsi publik, seperti itu, supaya apa? Tetap kehamilannya terjadi di usia 21 tahun dan 25 tahun, gitu. Laki-lakinya 25 tahun, perempuannya 21 tahun, seperti itu. Sesuai program pemerintah. Ya,
sesuai dengan program pemerintah. Gitu. Yuk, ada lagi pertanyaan? Oh Pak, tapi bukan seputar universitas ini Pak. Ya, boleh. Tentang razia HP Pak. Tentang razia handphone, kenapa? Razia HP. Hmm. Saya menemukan undang-undang Pak, anak di ITE yang melindungi khusus. Jadi nggak boleh membuka informasi, apalagi menyebarkan Pak dalam elektronik seperti ini. Jadi, misalnya yang kemarin kan ada razia handphone ya Pak. Itu karena ada yang dicurigai ya Pak. Nah, yang kemarin kan yang dirajia di sekolah ya Pak. Semuanya, Ya. betul. Saya melihatnya ya seharusnya yang dirazia yang dicurigai saja Pak. Ya jadi enggak semua gitu Pak. Ya. Bisi komponen. Ya. Oke, keresahannya sudah Bapak tangkap. Ini dari zaman Bapak sekolah juga sudah menjadi isu ya. Kenapa sekolah teh suka ada razia handphone? Kan eta mah privasi. Eta mah ranah pribadi. Ya. Oke, begini. Apa yang ada di handphone kalian itu sebenarnya 100% menjadi bukan privasi, 100% menjadi kuasa kalian ya. Kalian mau ngapain, kalian mau nonton video porno, kalian mau download video porno, terus kalian mau dengarkan dulu, kalian mau meretweet, kalian mau bikin status, bikin caption, apapun sebenarnya itu adalah hak diri kalian masing-masing ya. Kami di sini sebagai pendidik, sebagai orang tua, dan sebagai orang yang sudah mengalami masa-masa kalian ya, kami takut ya ketika begini, usia kalian ini usia remaja, semuanya sedang berkembang secara optimal ya, fisiknya, psikologisnya, biologisnya ya, semuanya sedang berkembang, termasuk perkembangan sistem reproduksi baik primer ataupun sekunder. Primer apa aja? Sistem perubahan sistem reproduksi. Udah belajar belum? Apa sok? Yang primer apa? Yang tampak ya, laki-laki tumbuh jakun, tumbuh kumis, tumbuh bulu ya, rambut atau bulu-bulu di area-area tertentu, termasuk sama juga perempuan. Yang perempuan pinggulnya membesar, kemudian payudaranya membesar, gitu ya. Itu wajar. Dan yang lebih utama apa? Laki-laki itu mimpi basah, perempuan apa? Haid atau menstruasi. Itu adalah ciri sekunder remaja, ya. Pertumbuhan atau perkembangan remaja secara biologis. Dan itu berdampak pada psikologis. Ya, apa dampaknya? Kalian sudah mulai ada rasa ketertarikan terhadap lawan jenis, gitu. Mulai tertarik terhadap apa-apa yang dimiliki oleh lawan jenis. Ada ketertarikan itu, ada rasa ingin tahu. Ya, ada yang belum merasakan? Masri? Ya, ada rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Itu adalah dampak atau konsekuensi dari tumbuhnya organ-organ biologis kalian, maksudnya organ reproduksi. Ya. Kemudian selain rasa ketertarikan, dari sana juga timbul rasa gairah, birahi seksual. Iya, betul. Jangan diidentikan, wah Pak Iqbal porno yuk, Pak Iqbal begini enggak. Karena itu adalah hal yang normal, lumrah dialami. Bahkan kalau kalian tidak memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis, tidak ada gairah terhadap lawan jenis, perlu dipertanyakan. Ya, seperti itu. Tapi nggak berarti harus punya pacar, enggak.
Pak, Ya. dia suka sama laki-laki. Belum ada Pak, Maksudnya? Gak ada ketertarikan. Maksudnya begini, ketertarikan tuh tidak henteu kudu urang teh wah merasa seresep bogoh suka kamemet kagitu henteu. Ketika kita melihat perempuan atau laki-laki terbesit dalam pikiran kita, oh cantik, oh ganteng. Nah, berarti itu sudah ada tuh dampak psikologis teh, ya. Kecuali ketika melihat lawan jenis tidak ada rasa sama sekali, itu yang dipertanyakan. Tapi ya itu, ya. Dan tidak harus bersifat pacaran, dating, ya atau kemana, apapun enggak harus, ya. Gitu. Nggak bisa mengagumi. Ya. Maksudnya teh, oh Adi. Belum waktunya. Nah, dari kejadian-kejadian fenomena tersebut, apa yang dialami oleh kalian, oleh remaja, kita takut nih ketika handphone itu yang seutuh Bayu. Ketika handphone itu yang seutuhnya ada dalam kendali kalian, ya, kalian lagi gairah seksualnya lagi tinggi, ya, kita nggak pernah tahu ada bisikan setan sok we atuh, dari ayah sasaha, ya, buka handphone, buka Google Chrome, ya. Terang dah Bapak mah pernah, ya. Ya karena Bapak udah ngalami dong masa-masa seperti kalian. Kayak gitu. Buka website apa gitu ya. Ya, kayak gitu. Sekarang mah banyak, tidak harus di websitenya. Di Twitter banyak, di Instagram banyak, di TikTok banyak, ya. Nah, itulah yang menjadi keresahan kita para pendidik, orang tua, takut kalian tuh ketika lagi nggak ada siapa-siapa, ketika mungkin imannya lagi rendah, lagi lemah, tiba-tiba terjerumus mengakses hal-hal tersebut. Mending kalau bisa nahan untuk diri sendiri. Gimana ini kalau udah nggak bisa nahan, ada lawan jenis, dilampiaskan kepada lawan jenis. Pertama, itu merusak kehormatan perempuan, termasuk yang laki-laki. Ya, orang tuanya malu, menjadi aib. Ya, itu yang kita takutkan. Kita bisa percaya nggak sama kalian kalau kalian nggak ngapa-ngapain? Enggak, ya, kita nggak bisa percaya. Sebaik Rifki atau sebaik Waris, mungkin saya nggak bisa. Ya? Dengarkan, karena hanya kalian dan Tuhan yang tahu, ya. Itu pun kalau kalian imannya masih kuat, masih merasa dilihat oleh Tuhan. Kalau iman kalian lagi lemah, jom meren ninggalin video porno. Gitu. Bapak tuh bisa ngaulah-ulah. Ari HP udah di tangan kalian mah. Ya. Itu sepenuhnya ada di kendali kalian. Jadi itu. Ya. Kenapa urgensi kami melakukan razia handphone secara besar-besaran? Kami takut, ya, salah satu, salah dua, atau mungkin sebagian dari kalian ada yang terjerumus lah seperti itu, ya. Makanya ketika diindikasi ini ada nih, pernah browsing nih, hasil downloadannya ada nih, kita panggil. Ya, ada mungkin di sini ya beberapa orang yang waktu itu sama Bapak panggil.
Gini, jangankan dicari, jangankan di download atau di apapun lah, nanti juga kalian tahu sendiri. Ya. Nanti juga kalian tahu sendiri itu mah namanya insting. Kalau udah nikah, Pak. Iya. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Hari ini kita discuss aja ya. Udah habis. Sekarang siapa Bu Eti? Belum ah, kenapa nggak ada bel? Mati kan ya? 2 menit lagi. Oke ya, 2 menit terakhir ada yang pertanyaan? Ada Pak, tapi banyak ini Pak. Bingung, Pak. Saya ada Pak, tapi isi lama bisa jalan saya atau Oke. Kalau begitu apa ya di sini? social distancing. Oke, kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan ke BK atau mungkin lewat sosial media, boleh lewat WhatsApp, IG, boleh lah, ya, IG, Facebook atau Instagram yang lain silahkan, ya. Kemarin lihat Bapak FYP. FYP, masa? Lah, mau pulang. Ada